Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan proyek akhir pengantar analisis real 2. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu dengan saya sendiri, Salah Nyoba dengan digit NIM terakhir 022. Yang kedua, Ivana Kotrunada Cynthia Marawis dengan NIM digit terakhir 025. Yang ketiga, Yolanda Agnes Helbet Stompul dengan NIM digit terakhir 027. Untuk teorema yang pertama yaitu teorema 4.3.14. Teorema ini berbunyi, misalkan A elemen hubungan bilangan real fungsi A ke R dan anggaplah bahwa A, tak hingga subset A untuk suatu A elemen hubungan bilangan real. Maka pernyataan berikut ini ekuivalen. Yang pertama, lim F sama dengan tak hingga dengan X mendekati tak hingga atau lim F sama dengan negatif tak hingga dengan X mendekati tak hingga. Yang kedua, untuk sembarang barisan xn dalam A, tak hingga, demikian sehingga lim xn sama dengan tak hingga, maka lim fxn sama dengan tak hingga atau lim fxn sama dengan negatif tak hingga. Untuk ini pembuktian dua arah, maka kita harus membuktikan kedua-duanya. Yang untuk ke arah kanan yaitu diketahui fungsi A ke R, A subset R, A, tak hingga subset A, lim F sama dengan tak hingga, X mendekati tak hingga. Misalkan misalkan lim F sama dengan tak hingga dengan X mendekati tak hingga, atau dalam kasus lain lim F sama dengan negatif tak hingga dengan X mendekati tak hingga. Xn adalah suatu barisan sebarang dalam A, tak hingga, demikian sehingga lim Xn sama dengan tak hingga dengan N mendekati tak hingga. Misal alpha elemen himpunan bilangan real dari definisi 4.3.13 terdapat K sama dengan K alpha lebih besar dari A, demikian sehingga untuk sembarang X lebih besar dari K, maka Fx lebih besar dari alpha atau Fx kurang dari alpha. Untuk itu K berada N0 himpunan N demikian elemen dari N demikian sehingga N lebih besar dari N0, maka Xn lebih besar dari K. Maka sekarang kita mempunyai N lebih besar dari N0, maka Xn lebih besar dari K, maka Fxn lebih besar dari alpha atau Fx kurang dari alpha. Karena itu lim F sama dengan tak hingga dengan X mendekati tak hingga atau lim F sama dengan negatif tak hingga dengan X mendekati tak hingga. Untuk pembuktian yang kedua yaitu ke arah kiri, ambil sembarang epsilon yang lebih besar dari nol, terdapat beberapa delta demikian sehingga delta epsilon lebih besar dari nol. Berdasarkan definisi 4.1.4 diperoleh 0 kurang dari nilai mutlak dari X min C kurang dari delta. Karena Fxn menuju tak hingga, maka nilai mutlak dari Fx min tak hingga kurang dari epsilon. Dengan demikian, untuk semua epsilon lebih besar dari nol, terdapat beberapa delta, sehingga delta epsilon lebih besar dari nol. Demikian sehingga untuk semua X anggota A, maka 0 min X min A kurang dari delta, maka nilai mutlak dari Fx min tak hingga kurang dari epsilon. Dengan demikian, berdasarkan teorema 3.6.5, maka diperoleh lim F sama dengan tak hingga dengan X mendekati tak hingga, maka terbukti lim F sama dengan tak hingga dengan X mendekati tak hingga. Untuk teorema selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ivana. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan teorema 5.3.9, yaitu misalkan I adalah interval tertutup terbatas jika F sama dengan I ke R kontinu di I, maka himpunan FI sama dengan himpunan Fx di mana X elemen I adalah sebuah interval tertutup terbatas. Dengan pembuktian, misalkan M didefinisikan infimum FI dan M didefinisikan subprimum FI, akan dibuktikan FI interval tertutup M, M. Pembuktian telah kita ketahui teorema 5.3.4
bahwa F mempunyai nilai minimum dan maksimum pada I. Oleh karena itu, M dan M termuat di Fi, sehingga Fi subset interval tertutup M, M. Sekarang misalkan K elemen interval tertutup M, M berdasarkan akibat 5.3.8 terdapat C elemen I sehingga Fc sama dengan K. Ini berarti K elemen Fi. Oleh karena itu, interval tertutup M, M subset Fi. Jadi, terbukti Fi sama dengan interval tertutup M, M adalah interval tertutup dan terbatas. Selanjutnya untuk teorema selanjutnya akan dibacakan oleh Yolanda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan teorema 6.3.1, di mana teorema 6.3.1 berbunyi, misalkan F dan G didefinisikan pada interval tertutup A, B, misalkan FA sama dengan GA sama dengan 0, dan misalkan GX tidak sama dengan 0 untuk X mendekati A dan B, jika F dan G terdiferensial pada A dan jika G aksen A tidak sama dengan 0, maka limit F membagi G di A dan ini sama dengan F aksen A per G aksen B. Maka limit Fx per Gx sama dengan F aksen A per G aksen A, di mana X mendekati A positif. Selanjutnya, untuk pembuktiannya, ketika FA sama dengan GA sama dengan 0, kita dapat menulis hasil baginya menjadi Fx per Gx sama dengan Fx dikurangi FA per Gx dikurangi GA. Untuk setiap X di mana A sama dengan, maksudnya X di antara A dan B. Fx sama dengan, maaf, untuk Fx per Gx sama dengan Fx dikurangi Fa per Gx dikurangi Ga sama dengan Fx kurang Fa per X kurang A, di mana membagi Gx kurang Ga per X kurang A. Jika F dan G terdiferensialkan di A, maka limit Fx kurang Fa per X kurang A sama dengan F aksen A untuk X mendekati A positif, dan limit Gx kurang Ga per X kurang A sama dengan G aksen A di mana X mendekati A positif. Dengan menggunakan teorema 4.2.4b dapat diperoleh limit Fx per Gx sama dengan limit Fx kurang Fa per X kurang A, di mana X mendekati A positif membagi limit Gx kurang Ga per X kurang A untuk X mendekati A positif sama dengan F aksen A per G aksen A untuk X mendekati A positif. Selanjutnya saya serahkan ke Bara. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang jelas atau penjelasan yang kurang jelas atau semuanya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.